Sahabat, hidup ini mengajarkan kita banyak hal melalui manusia yang datang dan pergi. Ada yang hadir membawa ketenangan, ada pula yang datang hanya untuk menguji keikhlasan. Tidak semua yang memanggil kita teman benar-benar menyimpan ketulusan di hatinya. Kadang, justru dari orang terdekatlah luka paling dalam berasal. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi potret nyata tentang persahabatan yang perlahan berubah menjadi pengkhianatan. Pernahkah kamu merasa dimanfaatkan oleh orang yang paling kamu percaya? Tempatmu berbagi cerita justru menjadi orang yang membuka aibmu. Tempatmu menolong, malah berbalik menuduhmu. Inilah kisah tentang hati yang tulus, namun dibalas dengan fitnah yang kejam. Sebelum lanjut, izinkan saya meminta padamu untuk menggerakkan jarimu menuju tulisan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelum melangkah lebih lanjut, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa penyebutan nama Raka dan Dimas dalam video ini bukan nama yang sebenarnya. Yuk, kita lanjut ke isi ceritanya. Raka mengenal Dimas sejak masa sekolah. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa, mimpi, dan rencana masa depan. Bagi Raka, Dimas bukan sekadar teman, melainkan saudara. Setiap kali Dimas datang dengan wajah muram, Raka selalu membuka pintu rumah dan hatinya. Ia mendengar semua keluh kesah tentang pekerjaan yang sulit, utang yang menumpuk, dan hidup yang terasa sempit. Suatu malam Dimas berkata lirih, "Kak, aku benar-benar butuh bantuan. Pinjami aku uang, nanti kalau keadaanku sudah membaik, pasti aku kembalikan." Tanpa banyak berpikir, Raka menolong. Baginya, persahabatan bukan soal hitung-hitungan. Ia percaya, suatu hari kebaikan itu akan berbuah kebaikan pula. Hari-hari berlalu, permintaan itu datang lagi, dan lagi. Setiap ada masalah, Dimas selalu mencari Raka. Bukan untuk sekadar berbagi cerita, tapi untuk mencari jalan keluar yang instan. Raka mulai merasa ada yang berubah, namun hatinya terlalu baik untuk menaruh curiga. Hingga suatu saat, Raka sendiri sedang berada di titik sulit. Tabungannya menipis, kebutuhannya bertambah. Ketika Dimas kembali meminta pinjaman, untuk pertama kalinya Raka berkata, "Pelan, maaf, kali ini aku belum bisa membantu." Jawaban itu mengubah segalanya. Dimas pergi dengan wajah kecewa. Sejak hari itu sikapnya berbeda. Ia mulai menjaga jarak, jarang membalas pesan, dan perlahan menjauh. Namun yang paling menyakitkan, bukan jarak itu, melainkan cerita yang beredar setelahnya. Di luar sana, Dimas bercerita seolah Raka adalah teman yang pelit, yang menghina saat ia terjatuh. Ia memutar balik semua kebaikan, menjadi seolah-olah Raka menolong hanya untuk pamer. Fitnah itu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Raka mendengarnya dari orang lain. Dadanya terasa sesak, tangannya bergetar. Mengapa bisa seperti ini? Bukankah aku selalu ada untuknya? Malam itu Raka hanya bisa terdiam, ditemani air mata dan tanya yang tak menemukan jawab. Ia baru mengerti bahwa tidak semua orang yang kita bantu akan ingat caranya berterima kasih. Ada yang justru marah ketika kebaikan berhenti sesuai keinginannya. Ada yang menganggap pertolongan sebagai kewajiban, bukan ketulusan. Hari-hari setelahnya menjadi berat bagi Raka. Bukan kehilangan uang yang ia sesali, melainkan kehilangan kepercayaan pada seseorang yang dulu begitu ia jaga. Ia belajar bahwa hati manusia mudah berubah ketika kepentingan tak lagi terpenuhi. Namun di tengah kecewa itu, ibunya berkata lembut, "Nak, tetaplah jadi orang baik. Biarlah Allah yang menilai. Manusia bisa memfitnah, tapi kebenaran tak pernah mati." Kata-kata itu perlahan menguatkan langkah Raka. Ia memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena lelah melawan orang yang tak ingin mengerti. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa menjadi baik bukan berarti harus menjadi bodoh. Menolong itu mulia, tapi menjaga diri juga penting. Tidak semua yang menangis di depan kita benar-benar terluka, dan tidak semua yang tertawa bersama kita benar-benar tulus. Pengkhianatan memang menyakitkan, tapi ia juga mengajarkan kedewasaan. Fitnah memang kejam, namun ia menyaring siapa yang pantas dipertahankan.
Jangan biarkan satu orang menghapus kebaikan di hatimu. Tetaplah menjadi pribadi yang menolong karena Allah, bukan karena manusia. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, ingatlah, kamu tidak sendirian. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman yang paling menguatkanmu setelah dikhianati teman? Semoga kisah ini menjadi peluk bagi hati yang sedang rapuh. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui setiap luka yang kami sembunyikan. Kuatkan hati kami saat dikhianati, teguhkan langkah kami saat difitnah. Jangan biarkan kebencian tumbuh, hanya karena perbuatan manusia yang salah. Gantikan rasa sakit ini dengan hikmah. Dekatkan kami dengan sahabat yang tulus, dan jauhkan dari hati yang penuh kepura-puraan. Amin ya Rabbal Alamin.